Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kita lanjutkan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah insyaallah. Sore hari ini halaman 58, baris yang kelima dari atas. Oh, sudah halaman 59. Ya, baik, alhamdulillah. Baris kelima dari bawah halaman 59, baik. Jahrul imami bi amin. Ya. Mengeraskannya imam bi amin dengan membaca amin. Ya, alhamdulillah. Kami ulang, jahrul imami mengeraskannya imam bi amin dengan membaca amin. Akhbarana Amr ibnu Uthman qala hadatsana Baqiyatu aniz Zubaidi qala akhbarani Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala berkata siapa? Abi Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammana ketika membaca amin, idza ammana ketika membaca amin, siapa al-qari'u, orang yang membaca. Yang membaca maksudnya adalah imam. Ketika seorang imam membaca amin, fa'aminu, maka membaca aminlah kalian. Jadi mengikuti. Fa'aminu, maka membaca aminlah kalian. Fa'inal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tu'amminu membaca amin, siapa? Malaikat. Faman, maka barang siapa wafaqo, yang mencocoki, yang ngepasi takminuhu, aminnya orang, takminal malaikati, takmina pada aminnya al malaikati, malaikat. Ghafaro, maka mengampuni Allahu, Allah, lahu, kepada orang. Ma taqaddama, apa-apa yang telah dahulu, apa ma telah dahulu, telah lewat,
min dambihi dari dosa-dosanya orang. Min dambihi dari dosa-dosanya orang. Hadis dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang imam membaca amin, maka kalian pun juga supaya ikut membaca amin. Nah, jadi prakteknya imam dulu. Nama sholat berjamaah itu ya imam dulu, baru kemudian makmumnya mengikuti, termasuk membaca amin ini. Tidak boleh mendahului. Ya, misalnya imam baru baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, belum selesai sudah amin. Nah, itu namanya mendahului. Nah, imam belum baca itu, orang baca Fatihahnya saja belum selesai kok. Tunggu sampai waladdallin. Amin. Nah, itu bareng nanti mengikuti imam. Jadi baca amin pun tidak boleh mendahului. Maka sesungguhnya malaikat juga membaca amin. Nah, kapan malaikat membaca aminnya? Ya nunggu imam selesai tadi, sama dengan kita makmum. Maka barang siapa yang aminnya itu ngepasi dengan aminnya malaikat, baca aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Nah, enak sebetulnya. Dosanya diampuni baca amin, cuman syaratnya jangan sembarangan. Bacanya harus ya bareng dengan imam, atau ya paling enggak tidak mendahului imam lah. Nah, karena para malaikat pun juga membaca amin. Malaikat baca amin juga nunggu imam itu sudah membaca amin terus selesai, barengi. Nah, kalau tadi mendahului imamnya belum selesai membaca Al-Fatihah ini sudah amin. Nah, itu berarti enggak bareng dengan malaikat, enggak dapat ampunan itu. Ya. Ya, monggo mari kita koreksi. Kalau salat berjamaah, ya nunggu imamnya selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita lanjutkan halaman 60 paling atas. Takhfifu rakaatail fajri. Takhfifu meringankan rakaatail fajri, 2 rakaat fajar. Maksudnya sunnah. Salat sunnah 2 rakaat fajar. Artinya meringankan itu ya bacanya, salatnya itu bacanya tidak terlalu mengambil surat yang panjang, sehingga sholatnya lebih cepat. Itu maksudnya ringan, itu sholatnya lebih cepat. Tapi cepatnya itu karena surah yang dibaca itu surah yang pendek. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala ambana Jarirun an Yahya ibni Sa'idin an Muhammad ibni Abdurrahman an Amrata an Aisyah qalat, berkata Ibu Aisyah, in sesungguhnya atau bahwasanya kuntu ada aku, la aron niscaya melihat aku, Ibu Aisyah, melihat Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat sopo Nabi rakaatail fajri, 2 rakaat fajar, sholat sunnah 2 rakaat fajar.
Fayukhaffifuhuma, maka meringankan sapa Nabi pada 2 rakaat fajar. Meringankan, artinya cepat sholatnya. Cepat dalam arti bukan rukuk sujudnya cepat, bukan. Bacanya Nabi baca surah yang pendek. Hatta sehingga akulah berkata saya. Maksudnya berkata dalam hati. Aqra'a, apakah membaca sapa Nabi fihima, di dalam kedua rakaat, bi umil kitabi, dengan umul kitab Al-Fatihah. Karena Nabi sholatnya tidak seperti biasanya. Biasanya kan lama Nabi. Nah, kali ini kok cepat. Sampai-sampai dalam hati saya berkata, ini Nabi baca Al-Fatihah apa tidak? Kata Ibu Aisyah itu. Ya, tapi yang baca, ya, baca. Karena Nabi biasanya sholatnya itu lama, suratnya itu panjang. Lah ini kok cepet gitu loh. Nah, yang diambil kesimpulannya di sini bahwa kalau kita mengerjakan sholat sunnah itu tidak perlu, atau gitu Nabi lagi ya, terutama sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, setelah mendengar adzan, kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat wajib, itu sholat sunnah fajar. Nah, itu dikerjakannya Nabi dengan cepat, ya. Maksudnya cepat, yang dibaca surahnya itu pendek. Insya Allah kita juga begitu ya. Mudah-mudahan. Ya, disempatkan sholat subuh itu ya sebelumnya kita sholat sunnah dulu, karena rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, top pokoknya. Ya, salat sunnah fajar. Kenapa kok gede begitu? Lah karena tidak semua orang bisa. Apalagi yang bangunnya kesiangan, boro-boro salat sunnah, ya. Nah, ini biasanya yang bangunnya ya masih awal-awal waktu fajar itu, ya. Disempatkan sholat sunnah dulu, baru kemudian mengerjakan sholat subuhnya. Kalau bangunnya udah kesiangan, ya nggak usah sholat sunnah dulu, keburu padang kok, ya. Ini kalau waktunya masih masih awal-awal begitu, ya. Oh, siang sholat sunnah dulu lah, was keburu nerontong. Buru panas ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini menambah manfaat dan menambah barokah.